Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fajar Alfansyah dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang revolusi Tiongkok. Revolusi Tiongkok sama seperti Prancis dan Amerika Serikat, Tiongkok juga mengalami sebuah pergolakan atau masalah yang menginginkan perubahan di dalam sistem pemerintahannya. Perang saudara mewarnai masa revolusi Tiongkok. Di sini saya membahas 4 bab revolusi Tiongkok. Yang pertama, kondisi Tiongkok sebelum revolusi 1949, dan yang kedua, revolusi Tiongkok 1949. Yang ketiga yaitu kondisi Tiongkok sebelum revolusi 1949, dan yang terakhir yaitu dampak revolusi Tiongkok. Yang pertama yaitu kondisi Tiongkok sebelum revolusi 1949. Yang A, periode warlord. Sepeninggalan Yuan Shikai atau era 1916 sampai 1926 di Tiongkok dikenal sebagai periode warlord. Warlord mempunyai ciri khas yaitu seorang warlord dapat berkuasa karena mempunyai pribadi. Tiap-tiap warlord mengidamkan kepentingan pribadi dan membentuk kelompok-kelompok sendiri. Oh iya ding, ketinggalan. Pada masa sebelumnya revolusi 1949, Sun Yat-sen berusaha mengulingkan Yuan Shi karena kecewa kepada yang tidak menyebabkan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip Sun Min-chu. Namun Sun Yat-sen gagal dan ia menginginkan pindah ke Jepang. Di sisi lain, di wilayah Tiongkok Selatan, Sun Yat-sen masih memiliki pengaruh yang besar. Ia diangkat sebagai kepala pergerakan republik dan menjabat menjadi presiden pada tahun 1925 ketika ia wafat. Selanjutnya, jabatan presiden didapatkan oleh Jenderal Chiang Kai-shek yang tadi. Sebelumnya pada tahun 1921, Uni Soviet bersama pemerintahan Sun Yat-sen yang tadi itu menyepakati berdirinya perkumpulan kaum komunis. Para anggota komunis diberi posisi tentang Kuomintang sebagai partai tunggal di Tiongkok Selatan di tahun 1921 sampai 1925. Selanjutnya, koalisi Kuomintang dengan Kuomintang dan akhir wilayahnya. Pada tahun 1928, Chiang Kai-shek berhasil melakukan para warlord dan selanjutnya menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahan Kuomintang. Melalui ekspedisi utara pada tahun 1926 sampai 1928 dalam upaya menaklukkan para warlord, pasukan Kuomintang bekerja sama dengan pasukan Kuomintang yang juga memiliki pasukan sendiri atau yang bernama Tentara Merah. Sejak saat itu, Republik Tiongkok punya dua ibu kota, Wuhan dan Nanking. Wuhan sebagai komunis dan Nanking sebagai nasionalis. Pada tanggal 10 Oktober 1928, Chiang Kai-shek diangkat menjadi Presiden Republik Tiongkok di Nanking, dan selanjutnya Chiang Men mengorganisasikan ikatan perangnya yang disebut Tentara Revolusi Nasional. Sebelumnya masih banyak yang belum saya ceritakan atau sampaikan di bab ini karena saya belum mengerti, mohon maaf. Selanjutnya kita lanjut ke bab 2 yaitu Revolusi Tiongkok 1949. Tentara Merah yang dimiliki oleh Kuomintang tadi menguasai daerah pedesaan sehingga menimbulkan kekhawatiran pihak Tiongkok atau nasionalisme. Presiden Truman berusaha menghindarkan perang saudara di Tiongkok dengan mengutus Jenderal George Marshall untuk perantara. Namun pertempuran antara pemerintah nasionalisme kembali terjadi. Akibatnya pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Rakyat Republik Tiongkok di kota
Beijing. Selanjutnya yaitu bab yang ketiga, yaitu kondisi Tiongkok sebagai Revolusi 1949. Sebagai langkah awal untuk membangun kembali wilayah Tiongkok, Mao Zedong memerintahkan pembagian tanah kepada petani-petani yang miskin dan menganjurkan mereka untuk membentuk sertifikat petani kolektif. Program Mao Zedong yang terkenal yaitu lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu bab 4, dampak revolusi Tiongkok. Revolusi Tiongkok yang dimenangkan oleh kaum komunis pimpinan Mao Zedong berdampak pada meluasnya paham komunis dan monolisme. Mao Zedong menyatukan berbagai klasifikat kuno atau barang-barang kuno dari Tiongkok dengan marxisme yang mungkin ia sebut Maoisme. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.